dilanjutkan? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita tentu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita menjadi suatu bangsa Indonesia yang di dalamnya ada etnis Minangkabau. Bahkan oleh sebahagian orang disebut etnis Minangkabau itu adalah bangsa Minangkabau. Jadi tidak hanya sekedar suku, karena bangsa itu sudah merupakan paduan dari suku-suku. Dan memang Minangkabau itu satu tetapi berbeda. Dia satu tapi berbeda. Kalaulah kita sebut ada istilah di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu, begitulah sebenarnya Minangkabau. Dia berbeda. Ada sukunya Caniago, ada sukunya Piliang, ya kan? Ada yang disebut dengan Sabatang Panjang, yang menggabung kedua-duanya. Tetapi kalau keluar dia satu, namanya Minangkabau. Jadi sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu belajar kepada filosofi Minangkabau. Bukan seharusnya dibalik, Minangkabau belajar kepada Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Bhinneka Tunggal Ika itu belajar ke Minangkabau. Ketika kita melihat kode etik sejarah yang seperti ini, maka semestinya orang Minangkabau menjadi pengayom, pendukung, penjaga, pemelihara, penghidupkan dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Sebab orang Minangkabau itu bermusyawarah, kemudian bermufakat. Itu kan berbeda. Tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatu. Orang menyatakan bermusyawarah untuk mufakat. Kalau bermusyawarah untuk mufakat berarti ada penekanan kepada mufakat lebih utama dari musyawarah itu. Tapi kalau bermusyawarah adalah menggali fikiran, menyatukan perasaan, mengemukakan pendapat, kemudian membahas bersama. Bisa jadi dalam musyawarah tidak ditemui mufakat. Kalau di Minang, kalau tidak bertemu, apa langkahnya? Langkahnya di Minangkabau diperambunkan. Diperambunkan. Bayangkan diperambunkan. Apa? Diperembunkan lebih dahulu. Berarti ditunggu kalau malam sampai pagi. Ya. Kalau hari ini sampai besok. Sehingga pikiran yang telah disampaikan tadi, perdebatan yang sudah panjang itu, perdebatan yang begitu panjang, difikirkan jalan keluarnya. Tidak dipaksakan harus begini. Pada saat itu. Pada saat itu. Kalau musyawarah sekedar untuk mufakat, diambil palu, diketok langsung keputusan kita, one man, one vote. Minangkabau tidak punya itu. Minangkabau itu musyawarah. Singke baule, kurang batu kuat, condong batu pang, kok sase bapeloi, bengkok dipalurui. Ada filosofinya dalam musyawarah itu. Satu. Mufakat. Kalau sudah menjadi mufakat, bolehlah bisa digolongkan. Picak. Itu mufakat. Picak lah boleh dilayangkan. Apakah yang dikatakan bulat sama seperti bola pingpong? Tidak. Bulat itu asal bisa digolongkan, dia bulat itu. Berarti di dalam kesepakatan masih ada yang tidak setuju.
tetapi tidak ada yang menolak. Berbeda kan? Tidak ada yang tidak setuju, tapi tidak mau menolak. Ya. Karena sudah merupakan Keputusan. komitmen. Bahasa orang kini kan komitmen. Bahasa Minang tu kesepakatan. Kalau sudah sepakat, boleh lah bisa digolongkan. Picak lah bisa dilayangkan. Dan setiap yang picak itu bukan seperti apa namanya? Miring lah ya. Bukan. Ya kan? Bukan. Tetapi dia sudah bisa dilayangkan, sudah bisa dijalankan. Di sana letak kesepakatan. Maka kalau ada kalimat musyawarah untuk mufakat, itu perlu ada kajian lagi. Di mana letak musyawarahnya dan di mana letak mufakatnya. Oleh kerana itu keputusan-keputusan yang dibuat tanpa memparambunkan di dalam musyawarah, umumnya keputusan itu cepat berakhir. Kalaulah cepat berakhir berbahaya. Ya. Ini filosofi kita. Jadi kita kembalikan kepada masalah pertanyaan tadi. Bagaimana sebenarnya cara berfikir orang Minang itu? Cara berfikir orang Minang itu adalah kearifan. Arif. Arif itu hikmah. Hikmah itu sesuatu pemberian yang diberikan oleh Allah yang maha menjadikan, yang di dalam bahasa Minang disebut bana nan tagak sendiri, benar yang tagak sendiri, satu saja. Berarti orang Minang sudah tauhid, sudah beragama, dan dia patuhi pendapat itu, maka diberikan hikmah. Hikmah itu adalah perpaduan antara fikiran dan hati, menyatukan apa yang terasa dengan apa yang terfikirkan. Lahirlah sebuah kesatuan yang disebut pendapat. Pendapat yang didapat dari menyatunya fikiran dan hati. Pendapat ini sesuai dengan yang dicita-citakan. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita adalah kemakmuran bersama. Bagaimana? Filosofi Minang mengajarkan kemakmuran bersama. Kemakmuran bahasa Minang itu hanya satu saja. Lama diawak, ketujuh diorang. Artinya tidak ada pertentangan. Yang ada penyesuaian. Diawak lama, diorang ketujuh. Lama diawak ketujuh, diawak seorang. Ya, kalau lama diawak ketujuh, diawak seorang, pecah. Ini yang dimiliki oleh para pemimpin Minangkabau dahulu. Sebutlah dia. Pemimpin kemerdekaan kan baru sejak tahun 1945 kita menghitungnya. Ya. Tetapi program dari 1945 kan berawal daripada 1928, 1830, 1803. Kan itu kesejarahan. Ya. Ya kan? Jadi 1945 tidak tumbuh sendiri. Ada waktu sebelumnya. Ada waktu sebelumnya 1928. Kalau bicara 1928 kan bahasanya satu, bangsanya satu, menjunjung bahasa yang satu, tanah airnya satu, Indonesia namanya. Siapa penggeraknya? Muhammad Yamin. Siapa Muhammad Yamin? Kembali lagi orang Minang. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia memiliki kearifan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Andes Haji Masud Abidin bin Zainal Abidin bin Abdul Jabbar, lebih akrab disapa Buya Masud Abidin, adalah seorang ulama dan penulis Indonesia
asal Minangkabau. Buya Masud Abidin lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, 11 Agustus 1935. Sejak 2008, Buya Masud memiliki blog pribadi, www.masudabidin.wordpress.com. Blog tersebut rutin diisi tulisan-tulisan beliau setiap hari, dan link postingan terbarunya selalu beredar setiap pagi. Saat ini, Buya Masud Abidin masih dipercaya warga dan jemaah Masjid Raya Al-Munawwarah, Siteba, Padang, menjadi ketua masjid. Beliau sudah puluhan tahun jadi ketua di masjid tersebut, sudah berulang kali mengajukan berhenti, namun selalu ditolak oleh jemaah. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.